Pernah mikir kenapa Cina makin maju, sementara kita masih gitu-gitu aja? Mereka gaspol inovasi, lah kita gas korupsi. Kok bisa? Pernah dengar istilah amati, tiru, dan modifikasi? Kayaknya itu udah jadi slogan gak resmi buat Cina. Dan yang bikin ngeri, mereka ngelakuinnya dengan sangat efektif. Bulan kemarin, sequel film Niza tayang dan langsung jadi bahan obrolan di mana-mana. Gimana enggak? Film pertamanya aja udah jadi film animasi terlaris sepanjang masa di Cina. Dengan pendapatan lebih dari 2000 miliar US dollar atau sekitar 34 triliun rupiah. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal pesan Cina serius banget bangun industri kreatifnya. Dan mereka nggak main-main bersaing secara global. Dari segi kualitas animasi, visual storytelling, sampai desain karakter, semuanya udah mendekati bahkan menyaingi standar Jepang dan Amerika. Dan yang lebih penting, mereka ngelakuinnya dengan rasa lokal yang kuat, tapi tetap bisa dijual ke pasar dunia. Dan kalau kita lihat lebih luas, industri kreatif cuma satu dari banyak bukti majunya Cina. Di sektor otomotif misalnya, mereka punya Denza, anak perusahaan BYD Company, dan sekarang udah mulai menyaingi brand Jepang dan Eropa dalam hal mobil listrik. From US automakers who see Chinese competition as a major threat. I think it's going to require trade restrictions for a limited period of time, which will allow the Western automakers and the US automakers to catch up. Salah satu serinya bahkan mirip Alphard, tapi lebih murah, lebih futuristik, dan lebih canggih. Di industri game, mereka punya Black Myth Wukong, game action RPG yang dibuat dengan Unreal Engine 5 dan visual yang mind-blowing. Padahal dulu, kita ngelihat kiblat gaming itu selalu ke barat, yaitu Amerika atau Eropa. Sekarang, Cina yang kayaknya bakal jadi trendsetter baru. Sementara itu, Amerika malah makin kehilangan arah. Industri film Hollywood dihajar krisis ide, terlalu banyak agenda politik, dan sering kali memaksa isu sosial masuk ke dalam cerita. Gak heran kalau orang mulai bosan dan nyari alternatif lain. Di sisi lain, pemerintah Cina justru support penuh industri kreatif dan produk lokal. Mereka punya kebijakan super ketat buat ngebatasin konten luar negeri, sekaligus ngasih insentif buat produksi dalam negeri. Dan hasilnya, konten lokal mereka merajalela, dan brand lokal mereka makin dikenal. Sementara kita, di negara plus 62, kalau ada satu yang viral seperti joget skateboard, langsung 1000 orang ikutan juga. Kreativitas masih dibayang-bayangi tren dadakan, bukan arah yang dibangun jangka panjang. Intinya, pendekatan amati tiru modifikasi dari Cina itu bukan cuma slogan, tapi itu strategi nasional. Dan strategi ini berhasil karena mereka tahu kapan harus meniru dan kapan harus mendobrak. Bedanya sama kita sering keburu puas di fase tiru tanpa pernah masuk ke fase modifikasi. Dan kalau pemerintah di sana fokus dorong produk dan talenta lokal, lah pemerintah kita sibuk nyari celah buat korupsi sana-sini. Jadi jangan heran kalau kita masih jadi pasar bukan pemain. Cina udah nunjukin bahwa jadi kreatif itu bukan cuma soal ide, tapi soal eksekusi dan dukungan sistem yang niat. Dan selama kita cuma bisa bangga jadi konsumen, ya jangan heran kalau kita terus ketinggalan.